Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi masih berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan negatif. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan lagi. Dalam operasi hitung campuran bilangan negatif, kemarin kita sudah membahas di video pertama mengenai syarat yang pertama. Nah, kali ini kita akan membahas syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua yaitu jika tidak menggunakan tanda kurung, maka syaratnya akan sebagai berikut. Jadi nanti itu ada 3 syarat. Ya, kita bahas satu-satu dulu dari yang pertama, yaitu yang A, perkalian dan pembagian setingkat, maka kerjakan dari kiri. Nah, jadi nanti ketika ada soal, di soal itu terdapat operasi perkalian dan pembagian, ya, maka nanti kita kerjakan harus dari sebelah kiri. Ya. Begitu. Kita contohkan di sini ya, saya contohkan. Ya, contoh pertama. Contoh nomor 1. Nah, semisal di sini saya ada angka negatif 2 dikali negatif 9 dibagi 6. Nah, di sini ya ada operasi perkalian dan operasi pembagian. Nah, operasi perkaliannya di depan, operasi pembagiannya di belakang. Nah, maka kita harus mengerjakan dari kiri dulu. Dari sini dulu kita kerjakan ya. Negatif 2 dikali dengan negatif 9. Nah, nanti hasilnya taruh di sini. Kemudian 6 kita taruh di sebelahnya hasil. Ya, langsung saja kita kerjakan coba. Ya, negatif 2 dikali dengan negatif 9. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 18 positif ya, karena negatif dikali negatif maka hasilnya positif. Dan kita tuliskan 6-nya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bagi 18, kita bagi dengan 6. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3. Ya, karena bilangan positif dibagi bilangan positif, maka juga hasilnya positif. Nah, ini contohnya ya. Untuk yang pertama, ketika ada perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita balik coba. Kalau pembagiannya di depan, perkaliannya di belakang. Nah, sama saja cara mengerjakannya ya. Contoh yang kedua, semisal 36 dibagi negatif 2 dikali negatif 4. Nah, di sini ada pembagian dan perkalian ya. Nah, maka sama langkahnya kita kerjakan dari sebelah kiri dulu yang ini ya. 36 dibagi negatif 2 ya. Kemudian kita nanti taruh hasilnya di sini. Negatif 4 di sampingnya. Ya, langsung saja kita selesaikan. 36 dibagi negatif 2. Berapa hasilnya? Ya, positif bagi negatif pasti akan hasilnya negatif. Berapa 36 dibagi 2? Yaitu 18. Nah, kemudian 18 kita kali dengan negatif 4. Nah, negatif dikali negatif pasti akan hasilnya positif. Nah, berapa hasilnya? Nah, 18 kali 4 yaitu 8 kali 4 itu adalah 32, kita simpan 3, kemudian 4 tambah
3, yaitu 72. Ya, maka 18 dikali negatif 4 adalah 72. Sampai sini ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan kembali syarat yang kedua bagian B, yaitu penjumlahan dan pengurangan itu setingkat, maka dikerjakan dari kiri ya. Jadi nanti kalau ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan dulu dari sebelah kiri. Nah, kita contohkan di sini ya. Contoh. Nah, contoh yang pertama yaitu ya. Di sini saya punya bilangan negatif 8 ditambah negatif 4 dikurangi 5. Nah, sama dengan. Nah, kita kerjakan dulu dari bagian kiri. Bagian kiri adalah negatif 8 ditambah negatif 4. Nah, berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah negatif 12. Kemudian dikurangi 5-nya pindah juga 5. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka kita jumlahkan angkanya, hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 17. Ini hasilnya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua sekarang. Misal di sini saya punya angka 16 dikurangi 20 ditambah negatif 3. Nah, kalau contoh pertama itu tadi penjumlahannya di depan, pengurangannya di belakang ya. Sekarang kita contoh yang kedua yaitu pengurangannya di depan, penjumlahannya di belakang. Oke, sama. Kita mengerjakannya juga sama. Kita dari kiri dulu, yaitu 16 dikurangi 20. Berapa 16 dikurangi 20? Yaitu negatif 4. Kemudian kita jumlahkan dengan negatif 3. Nah, hasilnya adalah negatif tambah negatif, hasilnya adalah negatif 7. Nah, mudah ya? Iya, ini syarat yang kedua bagian B. Silakan dicermati. Kita lanjutkan kembali syarat kedua bagian C, yaitu perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatnya dari penjumlahan dan pengurangan. Maka perkalian dan pembagian lebih dulu dikerjakan. Artinya apa? Artinya bahwa jika di dalam soal ada suatu perkalian atau pembagian, maka yang harus dikerjakan dulu adalah operasi perkalian atau operasi pembagiannya dulu. Ya, entah itu nanti letaknya misal operasi perkaliannya itu di bagian depan atau di tengah atau di bagian belakang. Maka operasi perkalian dan pembagiannya harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, karena perkalian dan pembagian tingkatnya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Oke, langsung saja kita contohkan di sini. Yang perkaliannya berada di depan atau pembagiannya ya. Kita contohkan di sini. Yang pertama. Contoh yang pertama, saya punya angka di sini 5 kali negatif 2 ditambah 6 sama dengan. Nah, maka yang kita kerjakan dulu adalah 5 dikali negatif 2. Ya, nggak boleh negatif 2 kita tambahkan dengan 6 dulu. Nggak boleh. Ya, yang kita kerjakan adalah 5 dikali negatif 2. Berapa hasilnya? Yaitu negatif 10. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan 6. Negatif 10 ditambah 6, berapa? Negatif 4.
Nah, ini contoh yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Semisal ya, 24 dikurangi 36 dibagi negatif 6 sama dengan berapa? Nah, maka yang kita kerjakan dulu yaitu yang bagian belakang dulu. Nah, nggak boleh ya 24 kita kurangi 36, nggak boleh. Maka 36 kita bagi dengan negatif 6 dulu. Nah, 24-nya kita tulis di sini ya. Tetap, kemudian kita kurangi 36 dibagi negatif 6. Berapa? Hasilnya adalah negatif 6. Nah, 24 dikurangi negatif 6. Berapa ya? Nah, masih ingat nggak? Kalau ada tanda pengurangan dan negatif, ya seperti ini, maka akan berubah tanda ya, menjadi penjumlahan. Maka kalau kita tulis menjadi 24 ditambah 6. Berapa hasilnya? 30. Contoh yang ketiga, sekarang yang di bagian belakang. Di bagian tengah. Di bagian tengah, misalkan saya punya angka 50 dikurangi 6 dikali 10 ditambah negatif 3. Nah, di sini. Nah, maka yang kita kerjakan dulu adalah perkaliannya, yaitu 6 dikali 10. Kita tulis 50-nya tetap di sini. Dikurangi 6 dikali 10 berapa? 60. Nah, kemudian ditambah negatif 3. Nah, baru. Kalau seperti ini kita kerjakan dari kiri dulu ya. Ya, 50 dikurangi 60 berapa? Negatif 10. Nah, kemudian ditambah negatif 3. Berapa hasilnya? Negatif tambah negatif adalah negatif 13. Nah, seperti ini ya. Dari video ini kita dapat menyimpulkan bahwa syarat yang kedua, jika tidak menggunakan tanda kurung, ya, maka ada 3 syarat ya. Nah, yang A yaitu perkalian dan pembagian setingkat, maka dikerjakan dari kiri. Yang B penjumlahan dan pengurangan itu juga setingkat, maka dikerjakan dari kiri. Dan yang C yaitu perkalian dan pembagian itu lebih tinggi tingkatannya dari penjumlahan dan pengurangan. Maka perkalian dan pembagian lebih dulu dikerjakan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami video ini ya. Dan mungkin itu saja dari saya, video tutorial mengenai operasi hitung campuran bilangan negatif. Dan mohon bantuannya juga untuk like, komen, dan subscribe, terutama ya channel saya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.